dalam suatu masyarakat atau kelompok sosial yang mendorong masyarakat itu memasuki peradaban. Peradaban terus tumbuh ketika tanggapan terhadap tantangan awal berhasil membangkitkan momentum budaya yang membawa masyarakat keluar dari kondisi equilibrium yang memasuki suatu keseimbangan yang berlebihan yang tampil sebagai tantangan baru menyangkut lingkungan budaya global. Di saat globalisasi memang membuka peluang terjadinya proses akulturasi. Jika proses akulturasi menghasilkan dominasi kebudayaan asing, berarti memusnahkan lokal lepas dari aspek historisnya. Di sisi lain juga mensyaratkan manajemen bernegara yang dijabarkan ke dalam program kerja dengan skala prioritas agar secara sosiologis mampu hidup dan dirasakan sehari-hari manfaatnya oleh masyarakat dalam berbagai bentuknya. Belajar dari sejarah bukan berarti untuk hidup di masa lalu, tetapi guna memetik hikmah dari pelajaran sejarah. History repeats itself. Bila tidak belajar dari sejarah, kita harus mengulangi pelajaran yang sama, bahkan mungkin harus memulainya dari awal. Dari sejarah akan kita temukan bahwa budaya Nusantara memiliki fondasi peradaban yang tinggi di masa kerajaan-kerajaan besar, Tarumanegara, Pajajaran, Kutai, Melayu, Sriwijaya, Singosari, Mojopahit, Mataram, Samudra Pasai, dan lain-lain. Jadi otomatis kalau misalkan daerah Yogyakarta yang itu indah dari zaman nenek moyang dihiasi dengan APP yang sekarang ini lagi bergejolak belum sampai mendetil, ini sangat sekali turun dan merusaknya akhlak kemanusiaan. Kedua, saya mohon kepada Bapak Sekjennya Menteri, andai kata Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono nanti dari anggota BN di seluruh tanah air Indonesia yang dipimpin oleh Bapak HM Basis, saya pribadi dengan ulama Banten, dengan ulama yang ada di Jawa Barat, saya memberikan bahan masukan Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10, saya akan mencalonkan untuk menjadikan Bapak Sri untuk menjadi presiden yang akan datang sebagai formator. Kenapa nanti akan berkait dengan yang satu? Saya punya pendapat. Ini bukan jadi gubernur loh, pribadi saya, bukan karena jabatan gubernur. Kalau jabatan gubernur saya tidak bebas bicara. Kita ini pertanyaan saya, ini question yang sebetulnya perlu kita jawab. Satu, ya. Sebetulnya Republik ini merdeka membangun bangsanya. Itu apakah di dalam proses membangun bangsa itu sudah on the track, sudah pada jalan yang benar? Dalam arti demikian, ya. Leluhur kita, ya. Leluhur kita ini membangun masyarakatnya, membangun etniknya, ya. Itu dasarnya adalah dasar spiritual. Kita sebagai orang Timur, sama pembangunan di Cina, di Jepang, di Korea, di Thailand, dimanapun orang Timur, itu pendekatannya spiritual. Di mana dalam pendekatan spiritual itu diutamakan bangsanya, etniknya, masyarakatnya, yang dibangun masalah moralitas dan etika, sehingga masyarakat etnik di Republik ini mengerti apa yang dimaksud dengan sistem simbol, ya, semua dengan sistem simbol, karena yang ingin dibangun moralitas dan etikanya. Jadi misalnya contoh,
Kalau kita bicara HAM, kita pun sadar bahwa kita tidak ingin HAM itu 100% mewarnai pada diri bangsa Timur, bangsa Indonesia, bangsa etnik. Tapi kita pun sadar bahwa sebagian HAM yang kita miliki, kita abdikan untuk masyarakat lingkungan kita. Buktinya, ya, mungkin tetangga kita ngambilkan anak, ada kematian dan sebagainya, kita ikut membantu biarpun kita tidak dikasih upah. Sehingga dari kondisi itu kita mengenal apa yang dimaksud gotong royong, harmoni, kayak gitu, ya kan? Noto rasa karo tonggo, kayak gitu. Ya. Tapi menurut pendapat saya, bangsa Indonesia ini dibangun dengan konsep barat, pendekatannya material. Jadi akhirnya urusannya materi, duit. Sehingga kalau kita bicara moralitas dan etika, itu kalau kata orang Jawa dikertoaji. Kita ngomong etika dan moralitas, akhirnya diperbandingkan bisa dibeli. Jadi fakta pemahaman duniawi ini mendulukan materi ini, ya kan? Itu bisa kita lihat, ya kan? Ada kecenderungan, ya kan? Orang diserahkan tanggung jawab itu bukan untuk amanah, tapi justru pupung bagianku, ya aku menyimpan, gitu. Menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan wewenang, korupsi, karena ukurannya itu ukuran duit, bukan ukuran moralitas dan etika. Moralitas dan etika juga bisa dibeli. Jadi kalau bapak-bapak nanti coba kita saksikan 17 Agustus, biasanya orang kampung bikin panitia 17-an. Mari orang kampung sharing, ya kan, minta bantuan, donatur. Nanti ada panitia, jangan minta di rumah sana itu ya. Itu kalau ngasih sedikit, tapi lebih baik rumah yang mewah itu loh, yang berdipik itu loh. Kalau ngasih mungkin jutaan, tapi panitia itu tidak pernah mempertanyakan moralitas orang yang ngasih sedikit dibandingkan yang jutaan itu hasil korupsi, tidak. Akhirnya masyarakat itu menghargai orang pun bukan dasar moralitas etika, tapi dia orang kaya tidak mau tahu itu hasil korupsi atau hasil mencuri, tapi karena dia merasa kehidupannya sejahtera, dia lebih legitimate daripada orang yang mempunyai moralitas dan etika tinggi. Gubernur yang pemimpin, ketua RT ya pemimpin, Pak Lurah juga pemimpin, kepala sekolah juga pemimpin. Ya kan? Harapan saya, bagaimana pemimpin-pemimpin Republik ini bisa membangun, bisa memahami sense of urgency. Kita menghadapi tantangan 2021 masa depan, tapi juga bisa memahami sense of crisis, bahwa di dalam negeri ini kita banyak masalah, jadi punya kewajiban bisa memanage semua persoalan ini, ya kan? Juga harus memahami bahwa kita ini jangan hanya dikatakan bagaikan mosaik, karena angka statistik jumlah penduduknya tinggi, pantainya terpanjang seluruh dunia, pulau-pulaunya banyak. Itu bagi saya bukan sesuatu yang menjadi kesombongan, tapi justru di situ timbul banyak masalah. Bagaimana pemimpin-pemimpin bangsa ini tumbuh kearifan, ya kan? Dari kesombongan itu tumbuh kearifan untuk memanage dengan benar, bukan didasari pada kekuasaannya, tapi didasari pada pengabdian bagi rakyatnya. Gitu. Tapi ya akan susah kalau para pedagang sekarang jadi politisi dagang itu susah. Gitu. Ya akhirnya rakyat tidak pernah akan dapat bagian dari bangsa itu. Jadi sebetulnya kita memang perlu kesadaran baru di dalam kita memanage bangsa ini. Gitu. Jadi harapan saya, ya, pada masa depan ini
Ya terletak pada bapak-bapak dan ibu sekalian bagaimana punya kesadaran, ya kan? Bahwa kalau kita milih pimpinan daerah maupun milih pimpinan pusat didasari pada moralitas dan etika, bukan hanya karena kita dapat 10.000 masuk kotak suara nyoblos, ya itu kan salahnya rakyatnya sendiri, karena kita tidak pernah punya kesadaran dan kita selalu mengulang kejadian yang sama. Kita selalu mudah mengagungkan para pemimpin, kita selalu mengagungkan. Sepertinya kalau sudah pemimpin itu jadi wong agung, tidak pernah ada kekeliruan. Entah itu Soekarno, entah itu Soeharto, begitu punya pendapat saya. Nah, sehingga dengan konteks seperti itu, kalau kita memahami bahwa para pemimpin itu, ya kan, perlu menyadari kompleksitas masalah daripada masyarakat yang majemuk, berbagai suku itu, ya Bhinneka Tunggal Ika ya jangan jadikan slogan, tapi jadikan strategi kebudayaan yang seperti tadi saya lakukan. Jadi marilah bahwa kebinekaan jadi strategi integrasi bangsa, ya, diarahkan kepada suatu kebijakan bahwa yang berbeda-beda itu menyatakan diri satu itu. Dari yang satu itu diharapkan juga mengayomi atau mengakui eksistensi kebinekaan itu. Nah di sini langsung ke Pak Suparno. Sebetulnya saya agak bingung apa yang mau saya sampaikan lagi, karena wejangan Sri Sultan ini sudah lengkap sampai ke detail-detailnya. Jadi kalau saya menambahkan barangkali sedikit, itu mengingatkan saja bahwa memang persoalannya adalah tantangan. Jadi kalau dulu mungkin pada zaman Orde Baru dulu kita masih kenal pemilahan kemajuan pembangunan itu disebut negara belum berkembang, kemudian negara sedang berkembang, sekarang negara maju. Indonesia itu kemarin beberapa minggu yang lalu ada yang menulis perkembangan itu sekarang di mana, tidak kita ingat lagi. Sedangkan di peradaban barat kita sudah mengenal sekarang postmodernisme. Waktu itu kami diundang di Universitas Brawijaya itu untuk mewakili Pak Dirjen juga mengenai masalah Pancasila dan postmodernisme. Kami di dalam negeri itu juga untuk supaya hal-hal tadi bisa dipraktekkan, mencari keteladanan yang istilahnya Gusti dan Kaulo itu ternyata tidak mudah. Saya sudah 2 tahun atau 2,5 tahun di Kesbangpol ini, saya merenung keteladanan kita itu sudah luntur atau bahkan sekali hilang atau tinggal sedikit. Kalau dulu Bapak Ibu, apakah itu di Jawa, apakah di Kalimantan, apa di Sumatera, tentunya mengenal kalau yang namanya kepala desa atau dengan sebutan lain itu sampai wafat tidak ada yang mengganti. Karena apa? Karena memang pamongannya itu, keteladannya itu bisa kita ikuti, sehingga yang mengganti biasanya juga putra atau keturunannya. Saya perlu menambahkan pertanyaan lagi ini dari Ibu Ning Mulya dari Jakarta. Ada 2 pertanyaan menyangkut masalah bantuan langsung tunai. Jadi kebijakan pemerintah memang demikian ya Bu. Dengan kebijakan naiknya BBM itu dianggap makin banyak orang miskin, sehingga ada inisiatif untuk kondisi keterpurukan itu dilakukan bantuan langsung tunai itu sebagai bentuk santunan, tapi sifatnya tidak tetap, ya, sifatnya sementara. Jadi mestinya mungkin hanya setahun 2 tahun ini akan diubah kebijakan itu, karena itu dianggap memang tidak mendidik. Tapi saat itu, pada momentum itu, pilihan yang paling memungkinkan untuk menolong orang miskin
santunan 100.000 itu. Bukan sekedar pertanyaan komunikatif, tapi sepertinya diinterogasi gitu. Ya di situ tumbuh emosi. Nah di situ mungkin juga kekerasan akan terjadi. Nah, sekarang bagaimana di dalam kehidupan itu dialog itu menjadi kekuatan, bukan emosi, kesalahan orang ya kan, sebagai faktor untuk menghancurkan kehidupan keluarga. Kalau kebahagiaan keluarga itu jadi tujuan, saya kira semua pihak laki-laki maupun wanita akan mencoba mengendalikan diri untuk tidak menghancurkan kehidupannya sendiri. Terima kasih sekali kepada Mengat Sotalun dan Bapak Suparto yang telah memaparkan pemikiran beliau di awal sampai sekarang sudah sangat siang. Insya Allah tidak akan saya simpulkan, karena saya punya keyakinan bahwa kesimpulan ada di benak intelektualitas para diri semua. Saya sekedar memberikan garis bawah, insya Allah, bahwa ternyata pembangunan budaya itu dipastikan memerlukan landasan spiritualisme pertama. Yang kedua, Republik ini bisa jalan terus bila semua warga memelihara karakter kebinekaan tunggal ika kita. Yang ketiga, peradaban harus terus maju dengan pembangunan moralitas yang tepat karena Indonesia telah berada di era global. Dan yang terakhir, budayaan terus berkembang dan maju seiring dengan perkembangan waktu atau perkembangan zaman. Demikian para hadirin yang kami hormati, sebagaimana dalam rancangan panitia, karena ternyata ada juga gayung bersambut dari tadi Pak Joko Bodo dari Ponorogo dan Pak Nur Sidik dari Lampung, juga Pak Bagus yang sangat bersemangat, bahwa perlu kami sampaikan sebelum acara kita ini ada sekitar 3 atau 4 menit dari semacam ini berbagai adat untuk maju ke depan untuk mendeklarasikan singkat. Untuk lebih teknisnya, deklarasi kebangkitan nasional ini akan langsung dipandu oleh Pak Diri selaku Ketua Panitia. Terima kasih. Kami persilakan kepada seluruh perwakilan adat yang kita undang dari tokoh adat, kemudian dari perwakilan setiap provinsi untuk menuju ke depan. Kami persilakan. Kami peserta simposium Kebangkitan Kebudayaan Indonesia disingkat Simak Budi 2006 yang diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2006 Sabtu pagi di gedung UGM Bulak Sumur Yogyakarta dengan ini menyatakan satu menjunjung tinggi keutuhan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dua, mengakui sepenuhnya eksistensi atau bahasa dan bangsa, yaitu bahasa dan bangsa Indonesia. Tiga, memperkuat rasa nasionalisme dengan lebih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, dengan meningkatkan persatuan Indonesia, dan memelihara kebinekaan tunggal ikaan Indonesia. Empat,
bersatu padu dan merapatkan barisan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan selalu membangun kekhasan kebudayaan Indonesia. 5. Memerangi sekuatnya berbagai budaya buruk yang merusak eksistensi bangsa Indonesia pada tanggal 20 Mei 2006. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 2006. Kami persilakan Bapak untuk menyampaikan kepada Sultan. Silakan. Terima kasih. Kami persilakan kepada seluruh perwakilan adat dan tokoh masyarakat untuk kembali ke tempat semula. Semoga bisa melaporkan secara lisan kepada Bapak Dirjen Istana dan Pak Menteri bahwa sekilas tadi bahwa ada beberapa penanya yang mungkin hanya sekedar emosional atau bagaimana, bahwa mengusulkan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai bapak budaya Nusantara, maka dari Banten mengusulkan nanti semoga jadi Presiden RI. Saya itu bagus karena doa yang baik adalah doa yang menuju pada kebaikan. Yang tidak boleh adalah berdoa meninjau lokasi pengungsian ke Merapi, poskonya Muhammadiyah di sana. Kemudian di sampingnya adalah Profesor Johar. Beliau adalah saya kira sudah tahu Rektor Universitas Sarjana Kata Mahasiswa. Dan kalau bicara Pak Johar ini tentu menarik. Tokoh ini saya selalu membaca karya-karyanya, selalu kontroversial, tapi menarik dan benar. Kemudian di sampingnya lagi adalah Profesor Ahmad Fudoli, DIE, APT. Beliau Rektor Universitas Setiabudi Solo. Tapi ketika tanya masih Pak, sebentar lagi ganti kok saya. Ya kalau ganti Pak. Jadi beliau adalah guru besar Fakultas Farmasi UGM. Banyak sekali, saya kira kalau latar belakang pendidikannya beliau ini baik masternya dan doktornya diambil di Prancis. Dan bicara apa beliau, jadi barangkali ini ada senyawa di farmasi, obat-obatan, bagaimana kita mengobati budaya kita yang mungkin sudah sakit. Kira-kira begitu ya. Kemudian di paling dekat dengan saya adalah Bapak Dr. Muklis Paini. Dia adalah penasihat senior Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Dan saya kira tentu akan menarik kalau kita bicara tadi dikatakan budaya pariwisata dari berbagai sisi tentu. Nah, baik itu karena waktunya saya beri kira-kira paling banyak 5 menit. jangan 5 menit. Hampir 10 menit itu Pak kira-kira. Gitu, jadi kalau tadi sudah saya kenalkan dari ujung sana, maka justru ini saya mengawali dari Pak Ahmad Fudoli, karena beliau akan memberikan resep gimana sih, karena kaitannya dengan apoteker gitu, dia budaya-budaya kita itu gimana sih pengobatannya, dan dia akan berbicara mengenai jati diri budaya kita. Silakan Pak, tidak lebih dari 10 menit Pak.